Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Fadila Dwi Cantika. Ibu di sekolah ini mengajar pelajaran tentang sintaksis. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu Guru. Nah, baik, kita langsung saja memulai. Materi pertama yaitu sintaksis. Nah, sintaksis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fungsi. Fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis ialah tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan antara subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Contohnya itu, Ibu memasak nasi di dapur. Ibu di sini sebagai subjek, memasak di sini sebagai predikat, nasi di sini sebagai objek, dan di dapur di sini sebagai keterangan tempat. Adapun jenis fungsi sintaksis. Jenis fungsi sintaksis di sini adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, keterangan di sini ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, dan lain-lain. Di sini juga ada perbedaan antara objek dan pelengkap. Perbedaannya itu ialah objek itu bisa dipasifkan, sedangkan pelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Nah, langsung masuk ke bagian 2, yaitu kategori sintaksis. Kategori sintaksis ialah jenis gabungan antara fungsi sintaksis seperti contoh yang tertera di sini, yaitu Ibu memasak nasi di dapur. Ibu kan sebagai subjek. Ibu itu sebagai kata benda. Kata benda nomina. Memasak di sini sebagai kata kerja. Verba. Nasi di sini sebagai kata benda nomina, dan di dapur sebagai kata depan preposisi. Ada juga contoh lain. Aku benci kamu. Aku berfungsi sebagai subjek. Aku berkategori sebagai pronomina. Ada juga contoh lain. Ayahku adalah dokter. Ayah sebagai subjek,
ayah sebagai subjek adalah dokter sebagai predikat. Ada lagi contoh yang ketiga, yaitu kakakku menjadi polisi. Kakakku adalah sebagai subjek, menjadi sebagai predikat, polisi sebagai pelengkap. Nah, masuk ke yang bagian sintaksis ketiga, yaitu peran. Sintaksis. Peran sintaksis ialah berfungsi sebagai fungsi sintaksis seperti SPOK. Sudah paham sampai ini pengertian tentang sintaksis? Sudah, Bu. Baik, kita memulai lagi masuk materi kedua, yaitu tentang frasa. Frasa ini kecil, klausa besar, sedang, kalimat besar. Frasa ini terbagi menjadi 3, yaitu frasa terdiri dari 2 gabungan kata atau lebih. Contohnya buku. Kalau buku itu belum termasuk frasa. Jika ditambah saya, buku saya itu sudah termasuk frasa. Yang kedua itu tidak boleh melampaui klausa dan kalimat. Yang ketiga, menduduki fungsi sintaksis, menduduki fungsi sintaksis seperti SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jenis frasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan antara kedudukannya, hubungan antara unsurnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu frasa koordinatif. Yang kedua, frasa subordinatif. Nah, frasa koordinatif ini pengertiannya sederajat. Tetapi kalau frasa subordinatif ini tidak sederajat. Yang kedua itu berdasarkan keutuhan sebagai frasa. Berdasarkan keutuhan sebagai frasa. Terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama itu frasa ekosentrik dan frasa endosentrik. Frasa ekosentrik ini ialah frasa yang keduanya itu sama-sama mempunyai tujuan. Jika salah satunya dihilangkan, itu tidak akan berterima. Nah, kalau yang frasa endosentrik ini bisa menggantikan antara keseluruhannya. Nah, frasa endosentrik ini terdiri lagi menjadi 3. Yang pertama itu endosentrik koordinatif, yang kedua itu endosentrik atributif, dan yang ketiga itu endosentrik apositif. Yang ketiga itu yaitu berdasarkan maknanya.
Nah, yang berdasarkan maknanya itu terbagi menjadi 3, yaitu frasa lugas, yang kedua itu frasa metaforis, dan yang ketiga frasa apositif. Nah, selesai sudah materi pertama yang tadi sintaksis, dan yang kedua ini frasa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini. Selanjutnya kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.